when you are 20 to 30 years old, you should follow a good boss, join a good company to learn how to do things properly. When you're 30 to 40 years old, if you want to do something yourself, just do it. You still can't afford to lose, to fail. But when you're 40 to 50 years old, my suggestion is that you should do things that you are good at, right? And not do things that, oh, that's very interesting, I want to try something new. It's a bit dangerous more. When you're 50 to 60 years old, spending time training and developing young people, the next generation. When you're over 60 years old, better stay with your grandchildren. Halo guys, kembali lagi di channel saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia untuk menonton video-video saya. Dan juga saya mengucapkan selamat datang bagi mungkin teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan video dari yang saya buat ini. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang sosok fenomenal ya, seorang pendiri Alibaba, yaitu yang bernama Jack Ma. Jack Ma itu lahir di kota di Hangzhou, kota di China pada tanggal 10 September 1964 ya. Jadi sekarang kurang lebih usianya sekitar 55 tahun. Nah, si Jack Ma ini lahir dari keluarga yang kurang mampu, di mana ayah dan ibunya itu kerjaannya itu adalah pemain musik dan juga sebagai pendongeng untuk cerita-cerita tradisional di China. Nah, mereka itu hidup berasal dari tunjangan pemerintah. Jadi kalau di China itu ada tunjangan untuk orang-orang yang, untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu. Mereka dikasih setiap bulannya. Nah, sewaktu kecil ini, si Jack Ma ini mempunyai pendidikan tuh yang kurang bagus ya. Jadi dia bercerita kalau beberapa kali mengajukan ke universitas-universitas yang dia mau itu ditolak karena nilainya tuh ya kurang baik lah. Terus dia juga cerita bahwa pernah ingin berkuliah di Harvard University, dia mengajukan itu sebanyak 10 kali. Nah, juga ditolak 10-10-nya itu ditolak semua. Akhirnya si Jack Ma ini kuliah di Universitas Hangzhou keguruan ya. Dia mengambil jurusan untuk bahasa Inggris, sastra bahasa Inggris. Nah, si Jack Ma ini suka sekali dengan bahasa Inggris. Dan kebetulan di kota Hangzhou ini itu adalah kota kebudayaan. Jadi banyak sekali turis-turis mancanegara itu yang datang berbondong-bondong itu ke Hangzhou. Nah, ketika dia juga bercerita, ketika sedang berkuliah ini dia bertemu dengan seorang wanita yang akhirnya menjadi istrinya ya. Nah, jadi mereka sama-sama kuliah di Universitas Hangzhou dan akhirnya setelah lulus pun mereka berdua menikah dan bekerja dua-duanya itu sebagai seorang guru. Nah, kemudian Jack Ma merasa bahwa penghasilan dari guru itu kan kecil. Nah, jadi dia penghasilannya itu waktu itu sekitar 100 RMB itu. Itu mata uang dari China ya. Kurang lebih kalau dikurskan itu sekitar 100.000 rupiah per bulannya. Kemudian di kota Hangzhou itu KFC itu baru pertama kali mau masuk di sana. Ketika KFC mau masuk di sana, Jack Ma ini melamar kerja di tempat KFC itu. Nah, dia cerita bahwa dari 24 orang yang melamar kerja, 23 itu diterima semua. Cuma satu yang nggak diterima yaitu si Jack Ma itu sendiri. Selain itu, dia juga pernah melamar kerja itu di kantor polisi. Dia ingin jadi polisi nih. Dia bersama 4 orang temannya. Jadi 5 orang melamar kerja di kantor polisi dan 4-4-nya diterima, cuma satu yang ditolak yaitu si Jack Ma itu. Terus dia sempat berkata bahwa aku ini mungkin ditolak karena wajahku kurang tampan, terus badanku pendek, terus kurus ceking. Nah, dia sempat merasa minder ya pada saat itu. Untungnya si Jack Ma ini kan memang suka sekali dengan bahasa Inggris. Dan di kota itu kan banyak sekali turis-turis. Akhirnya ia kan menjadi seorang tour guide bagi turis-turis itu. Nah, untuk teman-teman yang mulai merintis, yang sekarang lagi merintis bisnis atau masih mencari pekerjaan, nggak usah khawatir ya, karena sosok seorang Jack Ma yang legendaris pun itu dulu waktu dia masih muda itu ternyata dia hidupnya itu juga susah ya. Dia juga memulai dari nol, dia ditolak sana sini, kerja juga nggak diterima. Jadi kita nggak usah berkecil hati, ayo kita tetap semangat. Nah, ketika ia menjadi pemandu turis, tour guide, Jack Ma ini otomatis setiap hari temannya itu adalah bule-bule dari luar negeri semua. Nah,
dia ini memberikan servis atau pelayanan tuh yang sangat bagus, sehingga banyak sekali bule-bule itu yang suka jika yang memandu itu adalah si Jack Ma itu. Bahkan karena hal itu, Jack Ma ini kan jadi sangat dekat dengan bule-bule itu. Akhirnya dia dikasih nama Jack di depan. Jadi sebenarnya kan namanya itu adalah Ma Yun. Tapi karena sangat dekat dengan bule, akhirnya salah satu bule itu mengasih nama dia itu Jack. Dan dia pakai terus sampai sekarang menjadi Jack Ma. Nah, karena kedekatannya dengan bule-bule ini merubah sosok seorang Jack Ma ini, mindsetnya itu berubah menjadi lebih terbuka, lebih maju. Akhirnya pada tahun 1995, si Jack Ma ini mempunyai kesempatan untuk terbang ke Amerika. Karena ia dikirim di salah satu perusahaan yang butuh seorang penerjemah bahasa Inggris untuk ke Amerika. Nah, ketika di Amerika itu, dia mencari kata kunci di internet ya, men-search gitu, kata kunci bir, minuman bir itu loh, alkohol. Nah, saat itu ketika dia mencari kata kunci itu, dia kaget. Kenapa? Karena dia tidak menemukan satupun merek bir dari China yang keluar di mesin pencarian itu. Di situ jiwa nasionalisme Jack Ma itu muncul ya. Dia merasa bahwa aku ingin memperkenalkan produk-produk China itu di seluruh dunia. Dan itu merupakan cikal bakal dari Alibaba. Jadi teman-teman bisa belajar ya bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang. Seorang Jack Ma yang lahir dari keluarga yang kurang mampu, yang mungkin secara pendidikan ekonomi itu dia nggak dapat gitu ya, wawasan itu dia kurang, tapi ketika ia bergaul dengan orang-orang sekitarnya itu bule-bule yang punya pemikiran maju, berkembang, ia jadi ikut terkontaminasi pola pikirnya. Itu yang menjadikan dia sukses. Nah, ketika dia kembali dari Amerika ke China, dia pernah bekerja itu di Kementerian Luar Negeri. Nah, di sana Jack Ma itu tugasnya itu adalah memperkenalkan produk-produk China itu lewat internet. Terus ketika dia bekerja di Kementerian Luar Negeri ini, dia merasa bahwa birokrasi di pemerintahan itu sangat rumit. Dan Jack Ma itu orangnya simpel, nggak suka yang rumit-rumit. Akhirnya dia merasa nggak cocok, oke, aku resign. Aku nggak mau kerja lagi di pemerintahan. Sesudah itu dia mulai membuat suatu website, itu namanya China Yellow Pages. Nah, jadi website ini adalah berisi kumpulan database untuk perusahaan-perusahaan yang ada di China. Jadi misalkan nih, kita mau cari tahu perusahaan besi di China itu apa sih? Nah, itu bisa lewat websitenya itu, China Yellow Page ini. Atau misalnya kita mau search perusahaan untuk sembako itu apa? Nah, perusahaan ini memberikan direktori online untuk perusahaan-perusahaan di China. Selain itu, Jack Ma juga menerima untuk pembuatan website ataupun program untuk perusahaan-perusahaan. Nah, untuk sekedar info ya, tahun 90-an itu internet tuh masih belum booming ya, apalagi di China. Itu masih sangat sedikit lah penggunanya. Nah, pada tahun 1999 itu Jack Ma bersama dengan 17 orang temannya itu membuat Alibaba untuk pertama kalinya. Ada videonya ya, di mana Jack Ma presentasi ke teman-temannya itu di suatu apartemen tentang misi dari dan tentang visi dan misi dari Alibaba itu sendiri. 而今天，我想把大家请过来，跟大家共同探讨以后至少5年、10年我们要做的事情。那么阿里巴巴我们将做成怎么样？我想，从黄页的时候我就提过，黄页所要瞄准的对象不是国内战略，而是国际战略。我们所有的竞争对手不在于中国，而在于美国的硅谷。如果说第一，我们把阿里巴巴定位，就把它作为国际站点，我们不要把它定位是国内站点。第二个呢，我想就是我们要学会硅谷人的一种拼劲。如果说我们是早上8点钟下班，8点钟上班，5点钟下班，这个不是搞高科技啊，这个绝对不是我们阿里巴巴能成功。如果说我们有这种精神，反正我上班了，8点钟上班，5点钟下班了 ，OK， 赶紧去其他地方。人家美国人强就强他的硬件，强就强他的系统建设，这方面确实比你早。但是玩信息玩软的，中国人的脑袋绝不比人家差。我们在座的所有的人的脑袋绝不比任何人差。这就是我们敢跟美国人斗的东西，我们绝对敢斗。如果我们是好的 team， 好的团队，我们自己知道我们想做什么，我们想干些什么的时候，我相信我们是可以以一挡五，以一挡十。
我们能够赢政府机构，我们能够赢其他很多的民营企业、大的这种企业的是什么？凭的是我们的精神、我们的意识、我们的创新概念，以及我们这种拼劲才能去斗。否则的话，跟他们有什么区别呢？谁都知道，Internet 是个泡沫。我刚才讲的危机感就是 Internet 这个泡沫现在越来越来，什么时候破？然后呢，把股票掉了，eBay 股票会涨。那么有一天 eBay 股票涨了以后，可能阿里巴巴社区的股票涨，所以不要担心。我觉得 Internet 这个梦不会破，这个泡沫不会破。我们为后面的3、5年所付出的代价是非常惨重，只有这样的惨重的代价，才会赢得我们未来的取得的成功。那么目标是2002年阿里巴巴上市。Dia benar-benar kalau kita lihat videonya itu dia kelihatan banget lah bahwa Jack Ma ini seorang yang visioner, seorang yang tangguh ya. Dia nggak mau kalah dari negara-negara barat lah. Dan dia bahkan sudah memikirkan bahwa perusahaan Alibaba ini harus IPO tahun 2002. Wah, itu hebat banget. Jarang sekali orang yang bisa berpikir seperti itu. Nah, Alibaba itu sebenarnya apa sih? Alibaba itu pada awalnya adalah perusahaan yang menghubungkan antara eksportir dari China dengan pembeli-pembeli yang ada di luar negeri. Jadi platform yang menghubungkan kedua belah pihak ini. Nah, ketika Jack Ma membuat Alibaba itu, sebenarnya banyak investor-investor tuh yang menaruh dana, tapi nggak berjalan dengan mulus ya, karena tidak langsung memberikan profit. Sampai ketika pada tahun 2002 itu Jack Ma melihat eBay, itu salah satu perusahaan e-commerce juga yang dari Amerika, itu mulai memasuki pangsa China. Nah, eBay ini mulai mau menguasai market China dengan cara mengakuisisi perusahaan internet yaitu EatNet namanya. Nah, ketika itu Jack Ma berpikir bahwa, aku tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Aku harus menyaingi. Aku harus mengalahkan eBay. Dengan cara apa? Akhirnya Alibaba membuat suatu website. Namanya itu adalah Taobao. Pada tahun 2003. Taobao itu sama. Adalah situs e-commerce ya. E-commerce itu situs yang menghubungkan antara jual beli klien dengan klien atau bisnis dengan bisnis. Nah, kayak di Indonesia ini kan sekarang barusan mulai booming, kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, segala macam. Kalau di China itu sebenarnya tahun 2000-an itu sudah booming, 2000-an awal. Di Indonesia ini kan baru booming beberapa tahun belakangan ini. Nah, ketika eBay masuk dan juga Alibaba membuat Taobao, ini persaingan keduanya ini yang sangat menarik. Saya belajar sangat banyak dari hal ini ya, dari persaingan kedua kubu ini. eBay masuk itu dengan dana yang sangat besar, dengan manajemen itu yang semua dari barat ya. Mereka mengadopsi pola pikirnya itu seperti perusahaan Amerika. Jadi mereka menguatkan sistem, mereka iklan massal di internet. Nah, kemudian mereka berusaha memonopoli iklan di internet itu dengan cara apa? Perusahaan-perusahaan iklan di internet itu disuruh untuk nge-ban si Taobao ini. Jadi Taobao tidak boleh beriklan di perusahaan internet. Sampai seperti itu persaingannya. Nah, sedangkan apa langkah yang dilakukan oleh Taobao, oleh Jack Ma ini? Jack Ma itu lebih mengambil pendekatan itu ke consumer need atau kebutuhan dari klien. Jadi dia lebih mengembangkan, lah, orang-orang di China ini yang nonton TV itu lebih banyak daripada yang pakai internet pada saat itu. Ya sudah, saya tak iklan di TV aja. Kemudian dari fitur-fiturnya, Taobao ini lebih menitik beratkan seperti ini, salah satu fiturnya ya. Jadi ketika kita memajang suatu barang, itu kan ada durasinya, berapa lama. Kalau dulu ada misalkan 10 hari waktu untuk tayangnya produk kita. Nah, kalau habis maka expired, nggak bisa tayang lagi. Di Taobao itu dia membuat suatu fitur supaya otomatis diperpanjang masa tayangnya. Jadi untuk memudahkan orang-orang yang mau berjualan. Nah, selain itu Taobao itu lebih mementingkan bagaimana supaya orang-orang yang memasang iklan di Taobao itu cepat laku. Akhirnya dia membuat suatu fitur, yaitu fitur untuk memberikan SMS instan ya, berupa teks maupun berupa suara, audio. Kenapa? Karena lebih banyak pengguna handphone daripada pengguna internet juga. Jadi mereka mengembangkan ke arah sana. Dan juga mereka tidak memberlakukan biaya transaksi. Taobao ini jadi pertama itu digratiskan, nggak ada sama sekali biaya transaksinya. Sedangkan kalau kita memasang iklan di eBay, itu kita kena biaya transaksi ketika ada penjualan. Nah, langkah-langkah strategi seperti itu yang dilakukan Jack Ma dengan berfokus pada kebutuhan dari penduduk
kebutuhan dari customernya. Karena Jack Ma itu melihat dari kultur budaya orang-orang China. Seperti itu. Sedangkan eBay tidak melakukan hal itu. Mereka lebih ke arah sistematis, lebih ke arah itu memakai strategi marketing yang global, yang berasal dari barat. Pada awal mulanya itu eBay itu jauh lebih banyak penggunanya daripada Taobao. Tapi lama-kelamaan pengguna dari eBay ini mulai beralih pelan-pelan ke Taobao. Sehingga pada tahun 2005 itu Yahoo itu melihat hal itu dan akhirnya Yahoo ini berani berinvestasi sebanyak $1 miliar ke perusahaan Alibaba untuk mengembangkan market China itu. Dan pada akhirnya pada tahun 2006 akhirnya eBay itu kalah perang dengan si Taobao ini ya. Mereka kalah perang dan mereka menutup perusahaan yang ada di China, mereka tidak bisa mengambil market di sana. Mereka hengkang dari China dan Taobao melalui dan juga Alibaba akhirnya menguasai seluruh market dari China. Si Jack Ma ini sempat dijuluki orang-orang itu crazy ma atau ma yang gila. Kenapa? Karena ia salah satu kebijakan yang membuat ia dijuluki seperti itu ketika ia memberlakukan tidak ada biaya transaksi. Sampai kapan? Sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah itu artinya perusahaan Taobao ini sebenarnya tidak dapat untung sama sekali gitu loh dari transaksi yang ada di dalamnya. Sedangkan operasionalnya kan terus berjalan. Nah orang-orang bilang bahwa oh ini orang gila ini. Kalau gini terus ya pasti bangkrut lah perusahaannya. Ternyata strategi itu berhasil dan dia berhasil merebut market dari eBay dan membuat eBay itu hengkang dari China. Si Jack Ma sendiri bercerita bahwa pertarungannya dengan eBay itu sangat berkesan dan ia menceritakan menganalogikan bahwa eBay itu seperti hiu di tengah lautan. Sedangkan Taobao itu seperti buaya di sungai. Nah, kalau Jack Ma perang melawan hiu di laut, maka dia pasti kalah. Tapi kalau eBay perangnya itu di sungai, sungai itu artinya di China, itu dia akan dimakan oleh buaya. Jadi Taobao itu boleh kalah di internasional, di global boleh kalah, tapi di China nggak boleh kalah Taobao itu. Itu analogi yang dipakai oleh Jack Ma. Nah, pendekatan Jack Ma ini sangat menarik ya, karena bagaimana ia bisa mengalahkan perusahaan raksasa eBay. Kesalahan utama si eBay ini adalah mereka tidak mengerti kultur budaya di China. Jadi mereka memaksakan pola pemikiran strategi marketing di barat itu dipaksa untuk diterapkan di China, dan itu terbukti gagal. Nah, ketika ini bisa kita pakai ya dalam berbisnis, kadang kita tidak bisa melihat itu dari sudut pandang kita, tapi kita harus melihat itu dari apa yang menjadi kebutuhan calon-calon klien kita, calon-calon customer kita. Itu sangat menarik sekali kisah ini ya, eBay melawan Taobao ini. Nah, berlanjut hingga puncak kesuksesan Jack Ma melalui Alibaba ini adalah tahun 2014. Tepatnya pada September 2014, di mana perusahaan Alibaba ini akhirnya IPO. Nggak tanggung-tanggung ya. Dia di listing di New York, di bursa di Amerika, senilai $150 miliar. Waduh, $150 miliar itu kalau dirupiahkan bisa 2.000 triliunan lah, kurang lebih. Gila sekali. Dan ketika IPO itu dalam satu hari pertama itu sahamnya itu naik 38%. Jack Ma sendiri ketika di IPO kan itu resmi menjadi orang terkaya nomor 1 di China dan nomor 23 di dunia. Dengan kekayaan kurang lebih sekitar $20 miliar lah, atau sekitar 300 triliun. Wah, hebat sekali dari seorang anak pemain musik, anak orang yang pendongeng menjadi seorang triliuner, bukan triliuner lagi sudah multi triliuner ya kalau bisa dibilang ya. Nah, Alibaba sendiri itu terus berkembang ya sampai saat ini. Mereka melakukan inovasi-inovasi dengan meluncurkan Alipay, yaitu dompet digital yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran online ya. Nah, kemudian mereka juga mendevelop supermarket yang nggak pakai kasir. Jadi orang datang ke supermarket, ngambil barang, scan sendiri, bayar sendiri, keluar sendiri. Nah, itu lagi dikembangkan. Kemudian mungkin kalau teman-teman juga tahu salah satu marketplace yang terkenal di Indonesia yaitu Tokopedia. Nah, itu juga yang memiliki salah satunya adalah perusahaan Alibaba sendiri. Nah, kisah Alibaba ini sebenarnya ini tidak langsung berjalan mulus ya. Alibaba ini sempat beberapa kali itu mau bangkrut. Bahkan Jack Ma itu
sempat kebingungan mencari investor untuk membiayai operasional perusahaannya. Ada satu cerita menarik ketika ada salah seorang admin ya, staff admin itu yang pingin resign. Karena mungkin ya melihat kondisi perusahaannya kurang bagus, dia pingin resign. Nah, Jack Ma ini melakukan pendekatan di mana awal-awal itu dia sudah memberikan itu bagi saham ke seluruh orang-orang yang ada di dalamnya ya. Tidak luput seorang admin pun tuh dapat kebagian tuh jatah saham. Nah, diceritakan bahwa admin wanita ini mendapat 0,2% saham Alibaba. Ketika pertama kali dikasih saham itu, si admin ini merasa nilainya kan kecil kan. Nah, si Jack Ma bilang bahwa kamu nggak usah khawatir. 0,2% sahammu ini pasti nilainya suatu saat akan menjadi sangat besar sekali. Untung si admin ini percaya dengan apa yang dikatakan Jack Ma. Akhirnya dia bertahan, dia nggak jadi resign dan dia terus bekerja di Alibaba. Nah, bayangkan teman-teman ya, sekarang 0,2% saham dari Alibaba itu sudah nilainya berapa? Kalau waktu IPO nilainya kurang lebih 2.000 triliun, berarti 2.000 triliun 10% 200 triliun, 1% 20 triliun, 0,1% itu sudah 2 triliun, 0,2% berarti 4 triliun rupiah. Gila itu. Bayangkan, seorang admin bisa punya uang 4 triliun hanya dengan percaya kepada Jack Ma. Nah, itulah salah satu kehebatan Jack Ma ya. Ia tidak melihat bisnis itu aku harus untung sendiri, enggak. Dia ingin mensejahterakan semuanya dan dia ingin menggandeng bersama-sama supaya mereka itu bisa sukses bareng. Seperti itu. Nah, beberapa pelajaran penting yang bisa kita dapat dari Jack Ma itu salah satunya dia pernah bercerita bahwa dia pernah mengalami down yang sangat besar, sangat hebat. Dia mengalami sangat terpukul. Kenapa? Karena Alibaba ini kok nggak kunjung sukses. Kemudian dia melihat itu film Forrest Gump. Nah, dia cerita bahwa, aktor dari film Forrest Gump ini sangat menarik ya. Diceritakan bahwa ini pantang menyerah, terus berjuang. Kan diceritakan dalam film itu si aktornya ini nggak pinter gitu loh. Bukan orang pinter, tapi ya ini pekerja keras. Apapun dicoba, segala bisnis, sampai gonta-ganti bisnis. Nah, itu mungkin teman-teman bisa lihat film Forrest Gump, film favorit dari Jack Ma. Karena hal itu dia merasa bangkit dan dia ingin menjadi sosok seperti itu. Nah, selain itu, selain dia bekerja keras, dia juga mempunyai visi yang jauh ke depannya. Dia juga tahan banting ketika menghadapi suatu masalah, dia terus bangkit, terus berjuang. Dan lagi dia tidak egois. Kalau saya lihat sih dari ceritanya seperti itu ya. Dimana dia mempunyai pola pikir adalah berkembang bersama-sama. Nah, teman-temannya pun itu yang awal 17 orang itu sebenarnya bukan orang-orang hebat. Ya itu teman-teman biasa gitu loh. Jadi bukan orang-orang yang paling pinter. Tapi sama Jack Ma pun ia bisa ngelit orang-orang seperti itu menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi suatu perusahaan yang sangat raksasa ya. Seperti itu. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang Jack Ma. Mungkin kita bisa mengambil beberapa poin-poin positif dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita. Oke, sekian dulu teman-teman. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa like, bisa subscribe, dan juga jangan lupa untuk memencet tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman dapat info untuk video-video saya berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman. See you. Mereka mengadopsi dari pola pikir itu gaya orang-orang di China ini yang lebih banyak nonton TV sampai pada tahun 2005 salah satu marketplace yang terkenal di Indonesia yaitu Shopee. Nah, itu juga yang memiliki salah satunya adalah perusahaan Alibaba sendiri. Mereka berinvestasi besar-besaran di Shopee.